Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Cerdas Matematika. Salam cerdas untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar tentang topik yang sangat menyenangkan ya, yaitu adalah persamaan kuadrat. Nah, sebelum masuk ke persamaan kuadrat, sebelumnya silahkan subscribe dulu, kemudian share ke teman-teman apabila konten ini membantu kalian. Baiklah, langsung saja kita mulai. Ya, kita akan mulai dengan persamaan kuadrat ya. Nah, kalau untuk UTBK, persamaan kuadrat ini ada beberapa hal yang harus kalian pahami di persamaan kuadrat. Nah, sebenarnya dasarnya itu hanya 3 ini saja sih. X tambah 1, X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Kemudian X1 dikali X2 sama dengan C per A. Kemudian X1 dikurang X2 sama dengan akar D per A. Nah, ini adalah hal yang harus kalian pahami. Ini maksudnya gimana, Kak? Maksudnya begini. Misal kalian punya persamaan kuadrat X kuadrat, sebut saja 3 deh. 3X kuadrat ditambah 2X dikurang 3 sama dengan 0. Maka X1 ditambah X2 berdasarkan soal, yaitu berdasarkan ini ya, min B per A berarti berapa tuh? Min 2 per 3. Kemudian X1 dikali X2 itu adalah C per A. Artinya itu adalah berapa? Min 3 per 3 sama dengan min 1. Sedangkan yang ini X1 dikurang X2 sama dengan akar D per A. Itu kita cari dulu ya, akar D-nya ya. D-nya itu apa? Ada yang masih ingat D? Diskriminan apa? Yaitu B kuadrat min 4AHC. Nah, kita cari dulu. Berarti D-nya itu berapa nih? D-nya adalah B kuadrat itu 2 kuadrat dikurang 4, A-nya 3, dan C-nya adalah min 3. Berarti ini adalah berapa? 4 dikurang 4 kali 3 berapa? 4 kali 3, 12. 12 dikali 3, 36 ya. Jadi positif 36. Berarti ini D-nya itu adalah 40. Berarti X1 dikurang X2 itu adalah akar dari berapa? 40 per A. Begitu. Dipahami ya? Nah, selanjutnya sama. Lainnya, ini kalian harus hafalkan ini. X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat itu sama dengan X1 tambah X2 dikuadratkan dikurang 2X1 dikali X2. Jadinya ini bagian utama yang kalian harus hafal. Nah, sisanya memang harus dipelajari dan dipahami. Selanjutnya adalah X1 kuadrat dikurang X2 kuadrat sama dengan X1 tambah X2 dikali dengan X1 dikurang X2. Nah, nomor 6 itu adalah 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan, nah ini seperti ini ya, seperti menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut. Jadi misalkan 1 per X1 ditambah 1 per X2, kan kalau ingin menyamakan penyebut kita kalikan kan penyebutnya. X1 dikali X2 nih. X1 dikali X2 dibagi X1, sisa X2 dikali 1 jadi X2. Kemudian X1 kali X2 dibagi X2, sisa X1 kali 1. Jadi ini X1. Jadi kalau kita sederhanakan, berubah menjadi X1 ditambah X2 per X1 dikali X2. Begitu. X2 ya ini. Nah, dipahami ya? Selanjutnya sama ya. Ini nomor 7 sama. Nah, nomor 8. Nomor 8 ini kalau kakak sendiri sih ingatnya begini. Kalau dia pangkat 3. Kalau dia positif ya. Positif, negatif, positif. Ingatnya gitu. Kalau dia negatif, ini salah ya. Harusnya negatif, ini positif, ini negatif. Gitu. Jadi, kebalikannya. Positif, negatif, positif. Kalau negatif, negatif, positif, negatif. Itu ini salah ya. Harusnya negatif. Kemudian pangkat 4 hampir sama dengan yang pangkat 2. Kemudian yang negatif pangkat 4 sama kayak yang begini. Gitu. Dipahami ya? Begini caranya. Jadi kalian memang harus hafal semua ini, bukan hafal sih. 3 ini harus dihafal, tapi sisa 4 sampai 11 ini kalian harus pahami. Karena kalau tidak dipahami agak susah menyelesaikan persamaan kuadrat. Jadi intinya gini, kalau kalian nggak paham soal-soal persamaan kuadrat, berarti kalian nggak paham ini. Nah, itu sih patokannya.
dipahami ya. Kita lanjutkan ke contoh soal. Oke, ini diambil dari soal UN ya. Soal UTBK juga mirip-mirip lah. Kita baca soalnya, kemudian kita kerjakan bersama-sama. Persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x min 7 sama dengan 0 mempunyai akar-akar alfa dan beta. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2 adalah, nah kalau kalian mau mencoba dulu silahkan, diberi kesempatan, di-post dulu, kemudian nanti lihat jawabannya sama atau tidak. Silahkan. Nah baiklah, kita coba mengerjakan ya. Kita jawab, persamaan x kuadrat ditambah 3x dikurang 7 sama dengan 0 mempunyai akar alfa dan beta. Ya, jadi alfa dan beta itu adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 3x min 7. Nah, berdasarkan ini, berdasarkan persamaan ini, maka yang tadi ya, yang dari yang kita pelajari sebelumnya, A tambah B itu sama dengan B min B per A. Dari soal berarti itu min 3 per 1. Jadi A tambah B itu sama dengan 3. Kemudian kita cari A dikali beta. A dikali beta itu sama dengan C per A. Itu sama dengan min 7 per 1. Jadi sama dengan min 7. Untuk membuat persamaan baru dengan akar-akar alfa ditambah 2 dan beta ditambah 2, maka, nah, jadi x kuadrat itu sama dengan kita jumlahkan akar-akarnya itu di depan ini, kemudian dikalikan di belakang. Kemudian kita masukkan, kita sederhanakan ini, x kuadrat dikurang alfa ditambah beta ditambah 4x dikali alfa dikali beta ditambah 2 dikali alfa ini dikali alfa tambah beta ditambah 4 sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan lagi. Berdasarkan ini, alfa ditambah beta itu kan min 3 nih. Ya kan? Min 3. Kemudian kita ganti nih, alfa ditambah beta itu min 3. Kemudian alfa dikali beta itu min 7. Kita ganti min 7 ditambah A tambah beta itu min 3 ditambah 4 sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan lagi ini menjadi x kuadrat min 3 ditambah 4 kan 1 dikali min 1 berarti min x ditambah 7 ditambah 2 dikali negatif 3 ditambah 4 itu sama dengan min 9. Berarti jawabannya itu adalah yang mana? Yang cendol ya. Nah, demikian. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Sama nggak dengan jawaban yang kalian coba kerjakan tadi? Soal selanjutnya itu adalah persamaan kuadrat AX kuadrat dikurang 2X ditambah 2A dikurang 3 sama dengan 0 mempunyai dua akar real. Batas nilai A yang memenuhi adalah, nah, sebelum kita mengerjakan ini, kita harus paham dulu apa syarat persamaan kuadrat memiliki dua akar yang real, gitu ya. Nah, kita akan coba jawab. Nah, sebagai latihan, kalian bisa pause video ini dulu, kemudian kalian coba mengerjakan, nanti kalian cocokkan dengan jawaban yang ada di akhir video ini. Silakan. Syarat persamaan mempunyai dua akar real adalah D lebih besar atau sama dengan 0. Nah, syarat ini harus kalian pahami ya. Karena D-nya lebih besar sama dengan 0, dan D itu adalah B kuadrat dikurang 4AC lebih dari sama dengan 0, kita gantikan, substitusikan D ini terhadap persamaan yang kita miliki. B-nya adalah min 2A, kemudian kita kuadratkan, dikurang 4. A-nya adalah A, kemudian C-nya adalah 2A dikurang 3 lebih besar sama dengan 0. Kalau kita sederhanakan, min 2A kuadrat itu sama dengan 4A kuadrat. Kemudian kita pelangikan ya. Min 4A dikali 2A itu berarti min 8A kuadrat. Kemudian min 4A dikali min 3 itu adalah plus 12A. Kemudian lebih besar atau sama dengan 0. Kita sederhanakan menjadi min 4A kuadrat ditambah 12A kuadrat lebih besar atau sama dengan 0. Kemudian kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan negatif 4 dan tandanya berubah. Jadi A kuadrat dikurang 3A kurang dari atau sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan A-nya
dengan A dikali A dikurang 3 kurang dari sama dengan 0. Kemudian titik kritisnya itu adalah 0 dan 3. 0 dan 3. Berarti kalau kita gambarkan ya, digambarkan berarti ini 0-nya di sebelah sini, kemudian 3-nya di sebelah sini. Berdasarkan pertidaksamaan, ini pasti gambarnya gini ya, positif di sebelah kanan, negatif di tengah, kemudian positif di sini. Karena yang diminta adalah kurang dari, berarti yang ini dong, yang kurang dari. Berarti daerah penyelesaian adalah interval antara 3 sampai 0. Berarti jawabannya itu adalah yang BB. Begitu ya. Kita akan lanjutkan ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah salah satu akar persamaan x kuadrat ditambah ax ditambah 4 sama dengan 0, 3 lebih dari akar yang lain. Nilai A yang memenuhi adalah A min 5 atau 5, B min 4 atau 4, C min 3 atau 3, dan D min 2 atau 2. Dan E adalah min 1 atau 1. Kalau kalian mau mencoba mengerjakan terlebih dahulu, dipersilahkan. Nanti lihat jawabannya disamakan di akhir video yang ini. Kita coba jawab ya. Kita jawab. Misalkan salah satu akarnya adalah X1 itu sama dengan P. Maka akar yang lain adalah X2 itu sama dengan P ditambah 3. Karena lebih 3 kan dari yang lainnya. Berdasarkan soal, maka X1 dikali X2 sama dengan C per A itu sama dengan 4 per 1 sama dengan 4. Sehingga X1 kali X2 itu kan ini ya, karena X1-nya itu adalah P dan X2-nya adalah P tambah 3, kita kalikan tuh P dikali dengan P tambah 3. Nah, hasilnya itu sama dengan 4. Nah, kita kalikan berarti P kuadrat ditambah 3P, kita kalikan pelangi, itu sama dengan 4. Kemudian kita mendapatkan persamaan kuadrat P kuadrat ditambah 3P dikurang 4 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, berarti P dikurang 1 dikali P ditambah 4 itu sama dengan 0. Berarti P-nya itu adalah sama dengan 1 atau P-nya sama dengan negatif 4. Gitu, berdasarkan ini ya, hasil pemfaktoran. Nah, selanjutnya begini. Dari persamaan yang di atas, X1 tambah X2 itu kan min B per A ya. Kita dapatkan min A tuh. Karena min A per 1. Nah, X1 itu kita misalkan sama P. Dan X2 kita misalkan P ditambah 3. Kalau kita sederhanakan berarti 2P ditambah 3 sama dengan min A. Karena kita dapat tadi P-nya itu sama dengan 1 atau 4, kita coba satu-satu. Kita coba, yang pertama adalah P sama dengan 1. Berarti 2 dikali 1 ditambah 3 sama dengan min A. Berarti min 5 sama dengan min A, dan A sama dengan min 5. Kita dapatkan A-nya adalah min 5. Sampai di sini sebenarnya kita sudah dapat ini ya, kesimpulannya. Nggak perlu diteruskan. Gitu. Jadi jawabannya adalah A. Sebenarnya gitu ya. Jadi kalau di ulangan seperti ini, ujian seperti ini, kita sebenarnya tidak perlu sampai selesai begitu. Kita dapat tanda-tanda bahwa penyelesaian sebenarnya sudah cukup gitu ya. Tapi karena kita sedang belajar ini, kita teruskan sampai selesai. Selanjutnya adalah untuk P sama dengan min 4, maka kan kita punya tadi 2P ditambah 3 sama dengan min A ya. Berarti kita ganti P-nya sama dengan min 4, berarti 2 dikali negatif 4 ditambah 3 itu sama dengan min A. Berarti min 8 tambah 3 sama dengan min A, min 5 sama dengan min A, dan A-nya sama dengan 5. Jadi, A-nya itu adalah 5 atau A sama dengan min 5. Demikian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga berkah, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen juga di bawah untuk kemajuan channel ini bareng-bareng. Gitu ya. Terima kasih, semoga berkah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.